Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin. Tetap bersama Bang Pai. Di sini kita mencoba belajar ilmu dasar di teknik AC, cara pemasangan common running start. Walaupun ini ilmu dasar, cuma masih sama-sama kita perlu belajar supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan nanti di lapangan. Khususnya si Gani ini kan masih mau mulai naik tenisi, jadi memang harus diajari ilmu dasarnya, cara pemasangan CRS yang benar. Sini, tolong di zoom. Ini kita AC 1 PK. Di sini ada bacaan namanya C, kepanjangan dari common, R, kepanjangan dari running, S, kepanjangan dari start. Jadi rumusnya CRS. Nanti kita belajar. Nanti di video akan datang kita akan belajar dengan tester cara mengukur common running start dengan rumusnya. Tapi ini kita hanya pemasangan dasarnya aja. Pertama, inilah kabel CRS-nya. 3. Suka hati, jangan kita berpatokan pada kabel. Kalau sudah diganti-ganti tenisi kan kita kan nggak bisa, harus berdasarkan dari tabel sini. Nah ini kan kemungkinan apa, masih ada bacaannya, masih lebih enak cara masangnya. Nih kita perhatikan gak nih, ini CRS, common running start. Common itu biasanya pakai overload. Overload ini fungsinya untuk pembatas. Ketika ampere dia melebihi dari kapasitas kompresor, maka dia akan putus. Contoh misalnya setengah PK maksimal current itu sekitar 2, atau ada yang 2,2, ada yang 1,8. Jadi ketika dia lewat dari 2,2 atau 2,3 nya keputus, berarti ada masalah di kompresor. Bisa jadi kapasitornya sudah mulai aus, maka ampere tinggi. Bisa jadi kebanyakan freon, cara pengisian freonnya terlalu banyak, itu bisa juga meningkatkan ampere bisa tinggi. Ini overload namanya. Jadi sudah kita tahu kan, jadi perhatikan nih, jangan sampai lupa. Ini ilmu nanti di lapangan supaya nggak pening, supaya kompresor orang nggak rusak, nggak nepon-nepon lagi. Ini common running start menurut tutupnya ini. Nah ini dia CRS ini kan panduan. Nah, ada juga dia UPW itu banyak dipakai untuk 3 pas RST nya. Nah ini common tadi kita masukkan overload. Perhatikan ini overloadnya. Ini overload namanya. Bang Hasan siap untuk sambung sama kabel tes. Ini common running, kita ambil yang biru aja ya, running start. Karena jangan berpatokan pada apa dan kabel, kita sendiri yang menentukan mau kita buat kabelnya start hitam, nggak ada perkara, yang penting cara pemasangan nanti yang perlu. Karena kalau terbalik-balik bisa kompresor tinggi ampere, bisa kompresor tidak start. Kalau common start terbalik ampere tinggi. Kalau common running start terbalik, maka kompresor suaranya bisa beda, yang seharusnya ngembus jadi ngisap. Ini dia, kan? Di sini pun ada juga kabel tiganya. Nah ini kalau di fan tetap, nah ini commonnya, ini start, ini running. Nah di sini nanti kita jadikan satu dia. Perhatikan common running start. Ini kapasitornya. Salam. Ntar ya. Lagi shooting YouTube. Nah ini kapasitornya 25 mikro kita pakai untuk 1 PK dulu, hanya untuk pengetesan. Nah, ini kita masukkan. Ini hanya ilmu dasar ya, tapi sangat penting untuk membantu kalian di lapangan. Apalagi teknisi-teknisi yang baru mulai belajar naik tenisi, jangan sepele dengan ilmu ini. Gara-gara pemasangan terbalik bisa kompresor jim, bisa pun kompresor short. Kalau terlalu lama, kalau common sama start terbalik terlalu lama hidup kan, maka bisa terjadi penyebab kebakaran pada kompresor. Ini common, jadi hitam kan, masuk overload. Ini ke L dia, ini ada simbolnya 1N, L ini biasanya netral api. Tapi pada dasarnya terbalik-balik nggak apa-apa, karena sifat tegangan AC itu harus bolak-balik. Lain dengan DC itu harus searah, tidak boleh terbalik. Kita masukkan satu common. Nah ya kan, ini common pennya, ini common pennya. Ini sudah masuk kan commonnya, ini common ya.
langsung. Nah, yang tadi ini running, perhatikan warna biru. Ini juga running dari apa? Dari pen, masuk dia dulu ke kapasitor, baru masuk ke api netralnya. Ini netral. Ini, dan ini masuk ke kapasitor 25 mikro 450 volt. Nah, ini kita bahas sedikit. Kenapa tulisan kapasitor ini 25 mikro 450 volt? Sementara listrik PLN itu tegangannya 220 sampai 240. Kan terlalu mubazir. Nah, inilah ilmu rahasia kapasitor. Kenapa pabrik membuat 450 volt? Karena tegangan masuk ke sini itu melebihi dari 220, yaitu sekitar ketika dia start, maka tegangan terjadi 380 di tegangan startnya. Karena mustahil kompresor itu bisa bergerak dengan tegangan 220, maka digunakanlah kapasitor. Inilah dia untuk pembangkit tegangannya. Makanya serinya 25 mikro 450 volt AC. Kenapa nggak dibuat aja bang 240 volt AC? Kan mubazir bang. Sementara PLN cuma 220. Ini penting kita tahu, karena kompresor itu untuk hidupnya, dia makanya start tuh penggerak, dia harus menggunakan tegangan namanya 380. Kalau nanti kurang percaya, pandi-pandi bang paya aja, boleh nanti tes pakai tester. Ketika diukur, kita hidupkan nanti kompresor, kita ukur antara runningnya dengan start, itu tegangan sekitar 380. Atau kaman ke start itu kita ukur nanti tegangannya 380. Hanya untuk penggerak aja. Setelah dia hidup, start itu udah tidak berfungsi lagi, dicabut enggak apa-apa. Nah, jadi nanti ketika sudah hidup dicabut, nanti startnya enggak apa-apa. Ya saat untuk menggerakkan tadi dia membutuhkan tegangan 380. Makanya kapasitor itu tulisannya 450 volt AC. Kan terlalu mubazir, sedangkan PLN 220. Ah, itulah rahasianya. Nah, kalau di 3 pas tidak pakai lagi yang namanya kapasitor, karena dia sudah pakai 380. CRS apa RST namanya. R ke S 380, S ke T 380, dan R ke T 380. Jadi dia tidak perlu lagi pakai kapasitor karena tegangannya sudah cukup untuk menggerakkan kompresor. Nah, jadi setiap gulungan yang mempunyai kapasitor, yang mempunyai running CRS-nya, pasti menggunakan kapasitor. Mau kapasitor kipas angin, dia tetap tulisannya 2 mikro 450 volt. Karena mustahil kompresor itu bergerak kalau tidak ada tegangan 380. Kecuali kipas angin masih bisa kita paksa putar. Kalau kompresor kayak mana mutarnya? Dia udah dicor. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi yang running tadi ya. Ini running, kita masukkan dulu ke sini. Nah, kapasitor. Nah, dia masuk ke netral lagi. Nah, dan yang ini sendiri start sendiri dia. Nah, nanti ketika dia sudah hidup dicabut, nggak ada masalah, tetap hidup kompresornya. Saat pertama untuk hidup aja dia sebagai penggerak. Makanya start penggerak. Kayak kita lomba lari, siap-siap lari, nah, start. Ah, itulah start tadi. Nah, ini kita masukkan ya ke kapasitor sendiri ya. Ini namanya start. Dan untuk start pennya ini, ya, boleh Bang Hasan pasang kabel tesnya Bang Hasan, kita lebih pasti kan. Nah, ini hanya untuk belajar aja, untuk teknik dasar, tapi cukup perlu nih untuk di lapangan supaya teknisi yang baru jadi, adik-adik kita nih supaya lebih mengerti. Tidak ada namanya salah pasang, karena kalau salah pasang ini banyak efek sampingnya. Kompresor kalau terlalu lama, kalau start sama running terbalik, yang seharusnya dia high jadi low dia jadi press. Nah, inilah kita tes dulu. Ntar ya Pak Uji ya, lagi apa dulu? Jadi kalau situ dulu, lagi belajar apa? Shooting YouTube. Berbagi ilmu aja. Karena kalau berbagi chip sering habis. Berbagi duit banyak kali pengeluaran. Jadi hanya berbagi ilmu aja. Mana tahu kata-kata saya ada yang salah, coba diapakan. Karena kita sama-sama belajar. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Gusti Allah. Ini sudah dipasang dengan Pak Hasan kabelnya. Sekarang boleh kita tes. Nah, perhatikan dulu. Ini juga sudah dibuka. Udah, tolong kameramen pastikan dekat sini ya. Ini kita pastikan dulu dia nyangkut nggak. Nah, ini kita tes. Cok banget Bang Hasan. Ini hanya untuk memastikan dia hidup. Jalan ke mesin. Enggak.
ya. Nah, ini siap ya. Nah, ini pas pemasangannya, kamennya pas, runningnya pas, startnya pas. Nah ini dia high pressnya, ini low press. Ini kompresor agak kuat isapnya. Tutup hilang. Nah, cabut pengasan pas. Nah ini kalau kita salah masang di antara start sama running ya, ini kita coba balik ya. Ini tadi running, ini start, kita balik. Apa yang terjadi nanti ya? Start ke running. Kalau kamen sama start jangan dibalik, tinggi ampere nanti. Kadang-kadang nggak mau start kompresornya, bisa mengakibat kita rugi kita kena marah bos. Kompresornya jadi jing. Kalau ini bisa kita balik dulu, hanya untuk tutorial. Jadi nanti kalau tiga di lapangan kok gini bang, kompresornya hidup, tapi kok nggak, pipa kecilnya nggak dingin, pipa high pressnya kalau dia terbalik. Nah, coba pemasan. Ini yang terbalik pemasangan start sama running. Nah, perhatikan ini jadi ngembus. Nah, ini jadi isap. Nah, kosong pun dia. Ini yang seharusnya isap. Ini nggak boleh lama-lama, ini hanya untuk tutorial. Jadi buang dia. Tidak isap lagi. Balik, boleh cabut. Nah, kita balik lagi. Nah, kita balik lagi start sama runningnya seperti semula ya, yang sesuai dengan aturan yang dipasang. Biru ke ini hanya dasar ya, tapi untuk adik-adik yang baru mulai naik teknisi sangat penting supaya tidak pening di lapangan. AC orang pun bisa bagus, takutnya kalau dibalik-balik masang terlalu lama bisa patah. Yang seharusnya pistonnya ngompres maju jadi mundur. Tolong pengasan. Nah ini kan normal ya, isap. Tolong manipulnya. Ini kita untuk memastikan apakah kompresor 1 PK ini layak untuk kita pakai. Masukkan. Yang kabel kuning. Nah ini yang merah kan dia terlalu tinggi memang. Kalau 20 kita masukkan ke high pressnya. Ke mana? Ini high press. Pas masuknya. Perhatikan, kalau udah 1 PK wajib di atas sekitar 2,5 atau 300. Ini untuk memastikan dia balik press atau kompresor layak pakai. Ternyata kurang sehat kompresor ini, agak megap, kita kurang oli, suaranya berubah ya. Cabutkan. Nah ini kompresornya kurang bagus, balik press. Terus balik nih. Nah ini coba kita tambah oli dulu. Kalau mau ditambah oli nggak mau lagi, berarti sudah dipastikan kompresornya press balik. Sudah bocor klipnya. Dah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk rekan-rekan. Salam dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.